Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita akan baca untuk energi kamu ya, untuk hoki ya atau keberuntungan di tahun 2024 ini. Kita akan cek hoki atau keberuntungan kamu apa di tahun ini. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksanalah dalam menyikapi. Ya, kalau ingin resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan zodiak lain, kalian bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Oke, sekarang kita langsung baca aja. Aku akan tarik 4 kartu untuk kamu ya, untuk cek hoki atau keberuntungan kamu di tahun ini. Jadikan ini sebagai afirmasi positif ya. Semoga ini bisa resonate untuk kamu ya. Oke, di sini ada death. Ada transformation, perubahan ya. Perubahan di sini aku ngelihatnya mungkin untuk beberapa di antara kamu terasa perubahan itu kayak menyakitkan. Pasti aku akan mengalami satu situasi di mana aku akan kehilangan gitu ya. Aku akan mengalami sebuah kehancuran, aku akan mengalami sebuah kesedihan atau penderitaan. Oh, enggak seperti itu sebenarnya ya. Walaupun di sini kamu mengalami sebuah peristiwa ya yang mungkin mengharuskan kamu untuk merubah keadaan kamu menjadi yang baru gitu ya, atau ya berbeda lah gitu ya. Tapi ini sebenarnya arahnya tuh ke arah yang lebih positif gitu ya. Seperti itu, karena death ini aku rasa ada perubahan, memang benar ada perubahan yang akan terjadi di dalam hidup kamu, ataupun ini dari dalam diri kamu sendiri gitu. Tapi perubahan ini tuh membuat kamu itu, kalau dari dalam diri ya, ini akan merubah diri kamu jadi seseorang yang lebih baik gitu loh ya. Tapi kalau misalkan, tapi biasanya memang triggernya tuh luar gitu ya, luar baru kita masuk ke dalam, jadi nanti perubahannya juga luar dalam gitu. Nah, ini juga akan merubah kehidupan kamu tuh jauh lebih baik lagi gitu ya. Contoh misalkan kamu berada di sebuah hubungan toksik ataupun lingkungan toksik, sebelumnya kamu nggak berani meninggalkan gitu loh, tapi mungkin di tahun 2024 ini akan ada keberanian untuk kamu meninggalkan seseorang tersebut gitu, karena menurut kamu udah gak safe lagi dengan orang tersebut gitu loh ya. Seperti yang bilang tadi, misalkan ini dalam hubungan gitu ya, mungkin kamu punya pasangan yang toksik gitu ya. Kamu sering disakiti, kamu sering dikhianati, bahkan mungkin ada beberapa yang di sini kayak diselingkuhi iya, kemudian dapat perlakuan yang kasar iya, mendengar kata-kata kasar iya, tapi selama ini kamu bertahan gitu. Aku nggak tahu pertahanan demi apa, karena apa itu nggak tahu ya. Tapi yang jelas di sini kamu mungkin selalu memaafkan, kamu selalu bertahan gitu. Tapi ada kamu di mana di titik kamu tuh kayak udah nyerah gitu loh. Dibilang nyerah sih sebenarnya nggak nyerah ya, cuman kayak kamu tahu kamu nggak boleh seperti ini, kamu harus membuat perubahan gitu loh ya, seperti itu. Dan di tahun 2024 aku rasa kamu akan memberanikan diri kamu untuk membuat suatu perubahan gitu ya. Mungkin kamu akan meninggalkan orang tersebut, bisa saja gitu. Dengan memberanikan diri kamu, dengan mengumpulkan keberanian kamu meninggalkan orang tersebut karena kamu nggak mau digituin terus gitu. Dan di sini ada awal baru buat kamu gitu. Oke, kamu akan jauh lebih baik nantinya gitu, karena biasanya untuk membuat perubahan itu memang harus memberanikan diri gitu loh, untuk kamunya sendiri memilih gitu loh, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Oke, kita langsung dapat 4 ya. Kita ambil semua. Di sini ada Six of Pentacles. Oke, di Six of Pentacles ini aku ngelihatnya ada kesuksesan,
dalam segi mungkin karir ya, karir kamu mungkin bagus gitu ya. Kamu mungkin dapat bonus tambahan, nah kayak gitu ya. Dan ini dari segi keuangan aku juga ngeliat bagus. Kalau untuk sebelum kamu mengalami kesulitan keuangan gitu ya, ini kayaknya keuangan kamu, rezeki kamu akan membaik ya, rezeki kamu akan ngalir di sini seperti itu. Dan kita lihat lagi, karena ini berbicara keberuntungan, ada Empress di sini. Aku ngeliat ada beberapa di antara kamu yang sepertinya ini tentang kehamilan ya. Mungkin kamu akan mendapatkan momongan di sini untuk kamu yang entah ini mungkin selama ini memang kamu sudah berharap gitu ya untuk bisa memiliki anak, untuk bisa hamil kayak gitu ya. Di sini aku rasa keberuntungan kamu ada di situ ya. Kamu akan bisa hamil, kamu akan bisa punya anak gitu ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini juga berbicara tentang pertumbuhan dari segi finansial ya. Ada pertumbuhan di sini, ada kelimpahan di sini, tapi juga karir ya. Dari segi karir juga membaik gitu. Ya mungkin kamu akan lebih kreatif di sini gitu ya. Dan ada yang beberapa yang seperti aku bilang tadi, mungkin kamu akan membuat sebuah perubahan dalam hidup kamu, mengalami sebuah transformation ya. Kamu akan lebih dewasa di sini, menjadi seseorang yang lebih mandiri, lebih dewasa gitu ya, lebih bijaksana gitu. Dan mungkin kamu nggak bergantung di sini sama orang gitu ya, untuk bisa memenuhi kamu, untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu. Terutama jika kamu di sini adalah seorang single mom, kamu memilih untuk menjadi seorang single mother atau father single di sini, gitu, karena kamu udah lelah dengan hubungan yang toksik gitu, dan kamu mungkin akan merubah diri kamu jauh lebih baik di sini, membuat kehidupan kamu ataupun diri kamu sendiri gitu ya bertumbuh gitu ya, jadi jauh lebih baik lagi. Dan di sini juga ada King of Pentacles. Wow, ini lagi-lagi tentang keuangan ya. Keuangan, hoki kamu, keberuntungan kamu di sini. Kamu mungkin akan jadi bos juga ya di sini. Atau di sini kamu mungkin ingin membuka usaha atau bisnis sendiri ya, dan kamu menjadi seorang bos di sini. Gitu, kamu bosnya, atau bisa juga ini berbicara tentang ya, kalau misalkan ini kamu membuka bisnis atau usaha sendiri ya, mungkin kamulah ya yang jadi bosnya gitu ya. Ini ada kelimpahan secara materi, finansial kamu benar-benar cukup bagus di sini. Dan kalau misalkan kamu bekerja gitu ya di dengan orang gitu, atau di sebuah perusahaan apa gitu ya, ini kayaknya kamu akan mengalami sebuah peningkatan ya. Mungkin kamu bisa naik profesi gitu ya, atau jabatan di sini gitu. Oke, di tahun 2024 ini. Tapi di sini aku juga ngeliat ada beberapa di antara kamu yang bakal dealing dengan seseorang ya. Dealing dengan seseorang di sini. Kayak bentar. Ya. Mungkin kamu akan dealing dengan seseorang ini tuh cukup dermawan ya. Dermawan, orangnya suka memberi, mungkin dia juga akan ngebantu kamu kalau kamu mungkin ada beberapa di antara kamu yang mungkin kayak entah mengalami kesulitan dari segi keuangan atau enggak gitu ya. Yang jelas seseorang ini tuh kayak selalu ngebantu kamu gitu ya, terutama dari segi finansial. Mungkin dia sering ngasih kamu uang gitu ya. Kalau misalkan ini kamu dealing dengan seseorang ini dalam segi hubungan ya gitu ya, mungkin kamu menjalin hubungan dengan seseorang ini. Tapi aku lihat memang seseorang ini tuh orangnya loyal gitu. Kalaupun di sini kamu nggak berhubungan dengan seseorang ini dari segi asmara ya, misalkan ini tentang kalian teman gitu ya, ataupun ini teman kerja atau bos kamu gitu ya. Mungkin ada yang beberapa punya seorang bos di sini ya. Misalkan kamu kerja di tempat baru ataupun lama gitu, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang akan membantu kamu di sini dari segi keuangan
gitu ya. Kayak mungkin kamu minta bantuan dari orang ini, tapi orang ini kayak ngasih bantuan kamu gitu ya. Kayak mungkin kamu dapat pinjem duit sama orang ini tuh minjemin kamu kayak gitu loh ya, di saat kamu kesulitan keuangan gitu. Karena ini juga berbicara tentang hoki ya, keberuntungan. Jadi kayak orang ini tuh ngebantu kamu, berarti ini kan keberuntungan, kamu punya keberuntungan karena dibantu dengan orang gitu loh. Dan orang ini tuh ngebantu kamu tulus gitu loh ya, walaupun hutang tapi kan tulus gitu loh. Dia nggak ada embel-embel apa gitu, nggak gitu loh ya. Seperti itu. Karena orang ini suka membantu, orangnya suka menolong, orangnya dermawan gitu loh. Oke. Seperti itu. Jadi kalaupun kamu punya bos, misalkan ya bekerja dengan seseorang dan dia adalah bos kamu, ya memang bos kamu ini orangnya cukup baik gitu loh. Seperti itu. Karena di saat kamu kesulitan keuangan, mungkin kamu pinjam uang sama bos kamu ngasih gitu. Oke. Jadi ini saja ya bisa aku sampaikan buat kamu. Tapi untuk beberapa seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu dealing dengan seseorang di sini ya. Tapi seseorang ini punya niatan serius sama kamu ya. Kalau misalkan ini kalian berlanjut hubungannya, kalau misalkan di dalam sebuah hubungan asmara ya gitu, orang ini cukup bertanggung jawab, orangnya mandiri, dari segi finansial cukup bagus gitu ya. Dan memang orangnya siap untuk berkomitmen di sini ya. Jadi orang ini nggak main-main. Kalau misalkan dia sudah serius sama seseorang ya dia pengennya langsung gitu loh. Cuman orang ini mungkin agak terlihat sedikit tidak romantis ya, orangnya nggak romantis gitu. Karena orang ini tipikal orang yang sedikit pasif dan agak dingin orangnya gitu loh. Tapi dia kalau sudah sayang sama seseorang itu kayak dia akan loyal banget gitu loh. Dia nggak romantis tapi orangnya loyal gitu. Seperti itu. Dan orang ini akan sangat menghargai kamu dan menghormati kamu gitu. Ada beberapa yang di sini mungkin dia seorang single mother atau father single ya. Tapi ada juga yang memang biasa ya, jadi kayak ya single biasa gitu ya, single man atau single apa ya, pokoknya entah dia cewek atau cowok gitu ya. Yang jelas orangnya cukup mapan di sini, mandiri dari segi finansial, memang udah siap untuk berkomitmen gitu loh ya. Mandiri secara finansial, tajir kayak gitu istilahnya ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada yang belum paham ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu ya bacaan dari aku. Terima kasih, sampai jumpa.